Menjadi yang pertama tentu bukan jaminan tetap maju, tetap eksis, mendapatkan kiprah di dunia teknologi yang sekarang lebih canggih, lebih maju. Tentunya semua itu harus membutuhkan pengorbanan. Ketika kami mengikuti acara program pendidikan di UIN Maliki, Maulana Malik Ibrahim Malang, saya bersama-sama dengan para mahasiswa UIN Maliki. Di situ ada Profesor Dr. Kadarsah, Rektor ITB Institut Teknologi Bandung, dan disertai dan didampingi oleh Profesor Dr. Haris. Beliau adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau Profesor Kadarsah ini menyatakan ceritanya ketika beliau berjalan-jalan di Finlandia, Eropa Utara. Beliau mengunjungi sebuah perusahaan handphone yang sangat terkenal. Mungkin semua pemirsa ini sudah tahu, tapi kami tidak menyebutkan nama handphone itu. Yaitu sebuah produk yang pertama kali berhasil meluncurkan banyak ponsel yang sangat luar biasa selama 14 tahun kiprahnya. Kemudian pada saat itu tidak ada satupun yang sanggup menyaingi popularitas dan kesuksesan yang diperoleh oleh perusahaan X tersebut. Tapi ingatlah hadirin, pemirsa yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanya, Profesor Dr. Kadarsah ini, kepada pemiliknya langsung, apa yang menyebabkan produk ini menjadi produk yang gagal, menjadi produk yang bangkrut? Ternyata pemilik perusahaan ini mengatakan, alasan yang pertama menjadi produk yang bangkrut, produk yang gagal adalah merasa paling baik, merasa puas, kurangnya inovasi. Inilah yang menyebabkan bahwa kita sebagai orang Islam, mungkin yang pernah mondok, mungkin yang pernah sekolah, mungkin yang pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kita tidak boleh merasa yang lebih baik. Iman kita ini harus kuat. Kita berusaha untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan dialah Allah lebih mengetahui keadaanmu ketika Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Orang muslim niku mengedepankan suudzon nabi awake dhewe, berhusnudzon kepada orang lain. Itu yang bagus. Berprasangka jelek pada dirinya sendiri, berprasangka baik pada orang lain. Sekalipun nyata-nyata, sekalipun jelas kita lebih superior, lebih kaya, lebih pintar, lebih dermawan, secara fisik kita lebih rupawan, tetap saja Allah dan Rasul menganjurkan kita tetap rendah hati, tidak merasa lebih baik. Kenapa setan, kenapa iblis menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukannya iblis adalah makhluk yang taat dan ahli ibadah, karena merasa lebih baik. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Inilah yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang terhina selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, iman harus kita pupuk setiap hari, setiap saat. Gunung yang berdiri kokoh melawan angin, melawan hujan, melawan panas, melawan air bah, gunung tidak akan hanyut sekalipun.
terjadi banjir-banjir yang besar, tidak meleleh terkena sengatan panasnya matahari, dan tidak akan bergoyang walau diterpa badai yang begitu besar. Itulah gunung. Sehingga seorang waliullah Abu Les As-Samarqandi mengatakan bahwa dengan gunung inilah mendefinisikan tentang arti sebuah istiqomah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan Abu Amrah, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, berilah aku nasihat tentang Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi selain engkau ya Rasul." Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Amrah ini mungkin kurang puas dengan jawaban Rasulullah yang sangat singkat. "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang lengkap ya Rasul. Berilah aku nasihat yang penting ya Rasul, untuk pegangan hidupku sebagai seorang muslim yang sejati. Dengan nasihat yang lengkap ya Rasul." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan itu. "Wahai Abu Amrah, pertanyaanmu yang pertama tadi sudah saya jawab semuanya, yaitu pernyataan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak cukup diyakini di dalam hati, tapi perlu dinyatakan dengan lisan dan penuh keyakinan. Iman tidak cukup disembunyikan di dalam hati, tapi iman harus diketahukan, iman harus diperlihatkan." Tentunya Abu Amrah ini adalah seorang yang sudah beriman kepada Allah. Tapi kenapa Rasulullah menyuruh untuk mengucapkan aku beriman kepada Allah? Tentunya iman inilah berarti harus ditingkatkan terus menerus, tidak cukup disembunyikan di dalam hati. Yang kedua adalah perintah untuk istiqomah. Keteguhan iman, pembuktiannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak bisa disebut istiqomah jika masih menyimpang dari ajaran Allah, sekalipun kecil, sekalipun hanya sebentar. Oleh karena itulah mari kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk beriman dan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tentunya orang-orang yang istiqomah inilah yang dijanjikan Allah dikawal malaikat, dibantunya setiap menyelesaikan masalah-masalah. Tentunya setiap mengalami kesedihan dijumpai Allah ketika di surga besok. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.